Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Antrean warga untuk membeli gas LPG 3 kg bersubsidi masih terjadi di sejumlah daerah seperti di Bogor, Tangerang, dan Pandeglang. Warga rela antre lama demi mendapatkan 1 tabung gas LPG bersubsidi. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan anggota DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Ali. Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kembali membolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Kebijakan Presiden ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Meski demikian, Sufmi Dasko menegaskan akan ada aturan yang menetapkan harga jual gas LPG 3 kg di tingkat masyarakat. Informasi selengkapnya segera kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Sebuah pesawat terbang latih mendarat darurat dan terbalik di perairan Pantai Gumuk Kantong, Desa Sumbersewu, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga merekam momen pesawat latih jenis Cessna dengan kode PKBYK sesaat setelah mendarat darurat dan terbalik di perairan Pantai Gumuk Kantong. Terlihat 2 orang yang keluar dari pesawat dan berenang ke tepian. Insiden siang tadi berlangsung dekat kawasan wisata hingga warga bisa segera menolong. Diketahui pesawat ditumpangi pelatih dan taruna dari Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Diduga pesawat mati mesin hingga menukik dan jatuh ke perairan. Sore hari pesawat ditarik ke daratan oleh petugas gabungan yang dibantu warga sekitar. Pemirsa, erupsi vulkanik yang disertai badai di puncak Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur membuat sejumlah desa diguyur hujan abu. Cuaca badai angin kencang di puncak Semeru menggempaskan semburan debu vulkanik hasil letusan gunung. Akibatnya semburan abu erupsi langsung menyebar jauh ke lereng tenggara, timur, dan utara. Fenomena tersebut terekam kamera pengawas pos pantau BPBD Lumajang. Kencangnya badai embusan angin di puncak Semeru sudah terjadi 3 hari terakhir. Imbasnya hujan abu vulkanik berkali-kali mengguyur sejumlah desa di lereng Semeru. Warga pun mengantisipasi hujan abu dengan memakai masker. Antrean warga untuk membeli gas 3 kg masih terjadi di sejumlah daerah. Warga rela mengantri lama hanya untuk mendapatkan 1 tabung gas LPG bersubsidi. Sebagian warga bahkan tidak mendapatkannya karena kehabisan stok di hari ini. Ratusan warga Kota Bogor, Jawa Barat antri mengular sejak pagi untuk membeli LPG 3 kg. Antrian ratusan warga Kota Bogor terjadi di pangkalan SPBU Jalan Brigjen Ibrahim Aji, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Antrian mengular hingga mencapai 500-an orang. Namun karena per hari hanya bisa menjual 200 tabung, ratusan lainnya kecewa karena tidak kebagian. Belum dapat. Yang dari pasar, dari gas, belum masak, udah jam segini. Ibu udah keliling-keliling? Udah kesana kesini nggak dapat. Ini yang ada di sini, tapi ngantri panjang. Udah berapa jam? 2, 3? Ada 2 jam lebih. Antrian untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg juga masih terlihat di agen gas Agung Palito, Kerosindo, Cibodas, Tangerang, Banten. Meski hanya mendapatkan 1 tabung gas LPG 3 kg,
Warga rela antri sejak pagi hari. Seorang warga bahkan mengaku sudah 3 hari tidak masak karena tidak dapat gas 3 kg. Antrian pembelian gas juga terjadi di Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang. Ratusan mama rela berdesak-desakan demi mendapatkan gas 3 kg yang kini sulit diraih. Sebagian warga panik karena tidak bisa membuat menu masakan bagi anggota keluarga mereka. Menurut Ibu gimana harganya ini? Mending sama aja sih, kalau di acara kan juga beda 2.000 ya, tapi kan jangan kayak gini, kasihan orang yang jauh juga. Kalau agennya kita di Tangerang masih banyak agennya, tapi kalau di daerah lain kan belum tentu agennya juga deket-deket gitu kan. Makan waktu juga, agen mendingan di acara sih, ngebantu juga, lebih gampang. Di Kabupaten Pandeglang, warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg lantaran harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi agar sampai ke pangkalan. Puluhan warga juga mengantri untuk membeli tabung gas LPG 3 kg di salah satu agen yang berada di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kampung Cikuli, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski harganya lebih murah, ketersediaan tabung gas di pangkalan dibatasi hingga sebagian warga tidak mendapatkannya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali membolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kendati demikian, Dasko menekankan bakal ada aturan untuk menertibkan harga jual gas LPG 3 kg di masyarakat. Pasca berpolemik di tengah masyarakat, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperbolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko turut menegaskan soal aturan yang menertibkan harga jual gas LPG 3 kg agar tidak terlalu mahal. DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun berencana mengalihkan status pengecer LPG 3 kg menjadi subpangkalan dengan persyaratan yang mudah. Wacana distribusi LPG ini dinilai menjadi solusi usai larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk memperketat pengawasan terhadap harga dan distribusi LPG subsidi di tengah masyarakat. Kita yang pengecer, supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas, bisa kita tahu harganya berapa yang dijual, dan kepada siapa saja, maka kita naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah agar niat pemerintah juga jalan baik, masyarakat juga bisa segera mendapatkan LPG dengan mudah. Kalau itu kan pakai IT, kalau pengawasannya kan pakai itu, makanya harga di pangkalan
itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda harga itu kan ketika sampai di saudara-saudara kita di pengencer. Tapi tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa lah. Ini semua punya kontribusi. Jadi sekarang kita mau memperbaiki aja ya. Saat ini teknis serta mekanisme perubahan pengecer menjadi subpangkalan masih dalam pembahasan Kementerian SDM dan Pertamina. Sebelumnya, kebijakan baru yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg mendapat penolakan dari masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Penataan penjualan LPG 3 kg bersubsidi mutlak dilakukan agar harga yang dibayar masyarakat bisa lebih murah. Pengecer yang saat ini menjual LPG akan dinaikkan statusnya sebagai subpangkalan sehingga harganya dapat lebih dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan baru Kementerian ESDM ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai dipanggil Presiden ke Istana. Diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Warga menyambut baik instruksi Presiden agar penjualan gas LPG tabung 3 kg bisa kembali dilakukan di pengecer. Hingga sore hari, antrean pembelian gas LPG 3 kg masih terlihat di Pangkalan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain warga sekitar Pangkalan, ada pula warga dari luar kelurahan yang ikut antre. Warga mengaku sudah mengetahui soal instruksi Presiden untuk kembali melibatkan pengecer dalam penjualan gas LPG 3 kg. Warga serempak menyambut baik penjualan gas LPG 3 kg. Mereka juga berharap ketersediaan LPG 3 kg bisa kembali normal. Lantas bagaimana kondisi di pengecer setelah adanya perintah Presiden yang membolehkan warung menjual gas LPG bersubsidi? Untuk selengkapnya kita tanyakan kepada reporter TV One di Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia. Selamat malam, Cepi. Bagaimana di Bandung? Apakah sudah dengar kebijakan Presiden bahwa warung bisa menjual LPG 3 kg kembali? Ya, baik Cinta dan pemirsa TV One, malam ini saya sedang berada di salah satu warung kelontong atau warung eceran di Jalan Suryani di Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Di mana memang tadi saat saya berbincang dengan pemilik toko kelontong ini, Pak Nedi sendiri mengatakan bahwa beliau telah mendengar atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Wakil DPR RI Sumidasko, yang menyatakan bahwa warung kelontong atau warung eceran yang sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2025 mulai dilarang atau tidak boleh jual gas LPG di warungnya tersebut. Namun setelah adanya instruksi tersebut, warga sendiri, masyarakat maupun pedagang warung kelontong sendiri cukup menyambut dengan baik atas Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sumidasko. Jadi memang sejauh ini pada malam hari ini pedagang kelontong yang ada di sini belum mendapatkan isi tabung gas yang ada di Pangkalan. Namun sejauh ini mereka menyambut senang dan besok kemungkinan mereka dari pedagang kelontong ini akan mulai membeli di Pangkalan, dan memang sejauh ini mereka sendiri nantinya akan dijadikan pangkalan untuk menjual gas 3 kg sendiri yang memang menurut Menteri SDM harganya tidak boleh lebih dari Rp20.000.
sejauh ini memang untuk beberapa tempat di Kota Bandung masyarakat menyambut baik dengan ya, Zinka. Baik, Cepi Kurnia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mantan anggota DPR dari fraksi Nasdem, Ahmad Ali, hari ini. Penggeledahan rumah Ahmad Ali berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Pada 16 Januari 2018, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Hairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rita dan Hairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 436 miliar rupiah. KPK juga menduga Rita telah menyamarkan penerimaan gratifikasi itu berkaitan dengan pertambangan batu bara sehingga KPK menerapkan pasal gratifikasi. Sementara belum diketahui peran Ahmad Ali dalam kasus ini sehingga rumahnya turut digeledah penyidik KPK. Dari rumah mantan anggota DPR fraksi Nasdem itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari mata uang rupiah, mata uang asing, dan sejumlah barang lainnya. Jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan. Polda Metro Jaya akan mendalami resiko penyakit seksual menular atau HIV dalam kasus pesta seks sesama jenis di sebuah apartemen di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penyidik juga masih memeriksa secara intensif para tersangka untuk diketahui telah berapa kali mereka mengadakan acara serupa sehingga jaringan mereka bisa terungkap. Subdit Renakta di Reskrimum Polda Metro Jaya terus mengusut kasus pesta seks sesama jenis yang dilakukan 56 pria di sebuah kamar apartemen di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari Sabtu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan selain menyelidiki dugaan tindak pidana, polisi juga mendalami resiko penyakit menular atau HIV terhadap 56 pria yang diamankan. Hal itu berdasarkan adanya temuan obat anti-HIV di TKP. Dari 56 orang yang diamankan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka yang berperan sebagai penyelenggara dan orang yang memesan kamar apartemen, sedangkan 53 orang lainnya berstatus sebagai saksi. Dari 56 orang yang diamankan, yang telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan ada 3 orang, seperti yang kami sampaikan kemarin. Untuk 53 lainnya statusnya sampai dengan saat ini saksi. Ya. Namun penyidik terus melakukan pendalaman. Dari hasil penyelidikan, polisi akan terus mengembangkan kasus hingga jaringan komunitas mereka dapat terungkap dan ditindak. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai polisi menangkap 7 anggota komplotan prostitusi online yang menawarkan perempuan di bawah umur di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Setelah tertunda selama 5 hari, pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten kembali dilanjutkan. TNI Angkatan Laut beserta warga nelayan setempat kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo Selasa siang tadi. Pembongkaran dilakukan di 3 titik berbeda yaitu Kronjo, Mauk, dan Paku Haji dengan melibatkan ratusan personel gabungan. Metode pembongkaran masih sama, yakni menggunakan tali yang dikaitkan ke perahu nelayan.
Sebelumnya, pembongkaran sempat tertunda selama 5 hari akibat gelombang laut yang mencapai 2 meter. Jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menangkap 7 tersangka komplotan prostitusi online yang menawarkan perempuan di bawah umur. Komplotan ini beraksi di sebuah apartemen dengan modus melalui grup aplikasi percakapan. Ketujuh tersangka komplotan prostitusi online ditangkap di 2 unit kamar lantai berbeda pada sebuah apartemen di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading pekan kemarin. Melalui grup aplikasi percakapan dengan nama Family Mart dan TikTok, para tersangka menawarkan wanita di bawah umur berusia 14 hingga 18 tahun kepada pria hidung belang. Ada 4 remaja putri yang menjadi korban perdagangan orang. Sindikat ini sudah beroperasi sekitar 3 bulan dengan membandrol harga kisaran Rp250.000 hingga Rp500.000 per sekali kencan. Ironisnya, para korban hanya menerima Rp50.000 hingga Rp100.000 dari setiap transaksinya. 4 orang anak di bawah umur yang diperdagangkan dengan inisial AS, saudari AS, saudari FA, saudari NA, saudari SAR. Dengan total ada 7 tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penangkapan 7 orang komplotan prostitusi online anak, kita sudah tersambung dengan AKP Kiki Tanlim Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading. Selamat malam, Pak Kanit. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Kanit, ini 7 tersangka punya peran masing-masing apa saja dan bagaimana dengan muncikarinya? Ya, jadi saya menjelaskan setiap tersangka ini punya perannya masing-masing. Mucikari dalam hal ini kita sebut sebagai joki. Joki ini tugasnya mencari tamu, mencari pelanggan untuk para korban. Jadi dari ke-7 tersangka itu, tersangka FA itu berperan sebagai joki atau yang menawarkan korban kepada para tamu. Kemudian tersangka AP yang berperan sebagai penjemput tamu di lobi. Kemudian mengantar ke kamar TKP. Kemudian tersangka EF yang berperan sebagai bendahara yang menerima pembayaran dan membagikan uang kepada korban maupun keuntungan dari joki tersebut. Kemudian tersangka LA berperan juga sebagai orang yang menjemput dan mengantar tamu. Tersangka HB berperan sebagai joki yang mencari klien. Dan tersangka AAF sebagai joki sekaligus bendahara. Dan tersangka MA berperan sebagai penjemput dan pengantar tamu. Baik, Pak Kanit, lalu bagaimana para pelaku ini bisa merekrut korban-korban yang merupakan anak di bawah umur? Kalau mereka ini merekrut awalnya karena mereka sudah saling kenal antara pelaku dengan korban ini, teman main, teman tongkrongan. Kemudian si pelaku ini tahu kalau korban juga biasa menjajakan diri, jadi menawarkan kerjasama. Pelaku menawarkan, ayo kita bantu cariin tamu, ntar bagi hasil. Baik, lalu bagaimana Pak dengan kondisi 4 remaja putri yang menjadi korban tersebut? Pada saat ini 4 korban sudah kami serahkan ke Kementerian PPPA untuk didampingi dan dilakukan pembinaan psikologis, trauma healing, dan lain sebagainya, Mbak. Baik, Pak Kanit, terima kasih banyak Pak telah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk berbincang bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam, Pak. Pemirsa, ratusan pelajar SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat
Dan SMA Negeri 7 Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa di sekolah menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam proses pendaftaran peserta untuk masuk perguruan tinggi negeri PTN. Ratusan siswa ini gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP karena pihak sekolah tidak melakukan finalisasi terhadap data mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Ratusan pelajar dan orang tua murid SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat berunjuk rasa di sekolah. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam mengakomodasi pendaftaran peserta masuk perguruan tinggi negeri PTN sehingga para siswa gagal mengikuti program seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Rekaman gambar aksi unjuk rasa ini beredar luas dan viral di media sosial. Tampak sejumlah siswa mengenakan pakaian hitam histeris karena gagal mengikuti jalur tanpa tes SNBP meski telah berupaya maksimal dari semester 1 hingga semester 5 untuk masuk PTN melalui jalur SNBP. Yang rasa kesal saya tu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Waktu jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Jadi dengan keterlambatan ini, apa risiko ni? Risiko kita tak isi ikut SNBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1 sampai 5 tu sia-sia. Tak ada gini. Diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak sekolah tidak melakukan finalisasi data para siswa. Saat ada sejumlah data siswa yang belum lengkap, sehingga input data keseluruhan tidak selesai. Kelalaian tersebut berdampak kepada seluruhnya, sehingga tidak dapat dilakukan finalisasi data. Di sini saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar memohon maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, dalam unggahan di akun Instagramnya telah membuat teguran tertulis dan memanggil langsung pihak sekolah SMA Negeri 1 Mempawah terkait kegagalan dalam penginputan data sehingga berdampak pada siswa terancam tidak dapat mengikuti tes SNBP tahun ini. Tidak hanya di Mempawah, Kalimantan Barat, di Cirebon, Jawa Barat, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Cirebon bersama orang tua juga menggelar aksi protes di halaman sekolah. Mereka menyampaikan kekecewaan kepada pihak sekolah yang diduga gagal menyelesaikan pendaftaran akun sekolah Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Pak, kita tuh dapat kompensasi karena ini pure kesalahan pihak sekolah, bukan pihak siswa. Siswa kan sudah menjalankan tugasnya, udah dimintain ngumpulin rapot dan segala macam, tapi ujung-ujungnya apa nih? Ya nggak ada hasilnya dan sekolah nggak berani untuk mengasih tindakan lebih lanjut. Karena kita nih butuhnya kepastian, bukan cuma kata-kata penenang. Pihak sekolah menyatakan telah menjalankan semua tahapan sesuai prosedur dari jumlah 150 siswa, namun tetap terjadi kendala saat menjelang batas akhir pendaftaran, saat sejumlah siswa jurusan IPS mengundurkan diri yang menyebabkan slot sekolah menjadi kosong. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, perwakilan SMA Negeri 7 Cirebon pun bertolak ke Jakarta untuk menemui pihak Kemendikbudristek. Dari Pontianak, Kalimantan Barat dan Cirebon, Jawa Barat, Tutwuri Handayani, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, petugas bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya memeriksa mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan 4 rekannya, buntut kasus dugaan pemerasan terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Selain itu, Bid Propam Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 5 mantan anak buahnya.
Dalam kasus dugaan pemerasan betul Pak, Kapolres Metro Jakarta Selatan sudah diperiksa Propam Pak. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang juga diduga melibatkan pihak lain yang sedang dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya tentunya dilakukan klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada berbagai pihak. Benar, yang bersangkutan sudah diambil keterangannya oleh Bid Propam beberapa hari yang lalu. Sebagai saksi apa sebagai terduga pelanggar atau seperti apa Pak, biar nggak kemana-mana Pak? Diambil keterangannya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi ya, sebagai saksi. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sela atau dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah 2024. Sidang ini untuk menentukan perkara mana saja yang akan berlanjut dan perkara mana pula yang akan dihentikan untuk 158 perkara perselisihan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela atau dismisal untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, terdiri dari 9 perkara gubernur dan wakil gubernur, serta 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada 114 perkara pemilihan bupati dan wakil bupati. Sidang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dan diikuti oleh 8 hakim konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansur, dan Daniel Yusmik. Pertama-tama agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, pertama kami perlu tegaskan, kami tidak akan mengecek kembali kehadiran Ibu Bapak sekalian, para pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait, dan dari Bawaslu, karena tadi sudah ada pemeriksaan dari pihak petugas sidang maupun kepaniteraan. Kemudian yang kedua, yang perlu kami sampaikan juga, pada pengucapan ketetapan dan putusan ini, kami dari Majelis Hakim hanya akan menyampaikan atau mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja. Sidang putusan dismisal akan menentukan perkara mana saja yang akan berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan para saksi dan mana yang dihentikan. Usai persidangan, salinan selengkapnya dari masing-masing ketetapan dan putusan akan dikirimkan dari MK kepada pihak terkait dan Bawaslu serta akan diunggah di laman resmi Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala untuk membahas berbagai isu strategis di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Yusuf Kala di Istana disambut langsung oleh Prabowo. Kedua tokoh membahas soal isu pangan menjelang bulan Ramadan yang akan berlangsung bulan depan agar dapat terjaga. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga turut hadir dalam momen makan siang itu menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Yusuf Kala menjadi ajang saling bertukar pikiran dan ide soal berbagai hal. Salah satunya bagaimana penyerapan gabah yang baik dan benar untuk bangsa dan negara. Pemirsa, beragam peristiwa sepanjang hari ini telah mengemuka dari penjuru tanah air. Sebagian diantaranya kami hadirkan dalam rangkuman kabar berikut ini. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali membolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Instruksi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Meski demikian, Dasko menekankan bakal ada aturan untuk menertibkan harga jual gas LPG 3 kg di masyarakat agar tidak terlalu mahal.
Anggota unit reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menangkap 7 tersangka komplotan prostitusi online di apartemen kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Melalui grup aplikasi percakapan, para tersangka menawarkan wanita di bawah umur berusia 14 hingga 18 tahun kepada pria hidung belang. Sindikat ini sudah beroperasi sekitar 3 bulan dengan membandrol harga kisaran 250 hingga 500 ribu rupiah per sekali kencan. Ironisnya, para korban hanya menerima 50 sampai 100 ribu dari setiap transaksinya. Erupsi vulkanik yang disertai badai di puncak Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur membuat sejumlah desa diguyur hujan abu. Kencangnya badai embusan angin di puncak Semeru sudah terjadi 3 hari terakhir. Imbasnya, hujan abu vulkanis berkali-kali mengguyur sejumlah desa di lereng Semeru. Warga pun mengantisipasi hujan abu dengan memakai masker setiap kali beraktivitas. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi,